Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Abila, NIM A41180851 dari Prodi Teknik Produksi Benih, jurusan Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi penyuluhan yang berjudul penerapan pertanian organik dengan memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk kompos. Pertanian organik merupakan jawaban atas revolusi hijau yang digalakkan pada tahun 1960-an yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang tidak terkendali. Sistem pertanian organik adalah suatu sistem pertanian yang holistik, di mana manajemen produksinya bertujuan meningkatkan kesehatan agroekosistem, termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah untuk mengoptimalkan produksi tanaman. Maka dari itu, sistem pertanian organik dikit demi sedikit harus dijalankan, harus diterapkan agar kesehatan tanah tetap terjaga dan seimbang, sehingga nantinya produksi dapat meningkat secara kualitas dan kuantitas. Ada beberapa tujuan dari penerapan sistem pertanian organik. Salah satunya yaitu untuk memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk kompos. Pupuk kompos yang akan digunakan yaitu salah satunya berbahan dasar sampah organik. Sampah organik di sekitar kita banyak melimpah. Maka dari itu, pengolahan sampah organik harus dilakukan agar dapat bermanfaat sehingga tidak terbuang sia-sia. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk anorganik. Penggunaan pupuk anorganik di sini dapat merusak sedikit demi sedikit merusak tanah. Maka dari itu, penggunaan kompos yang berasal dari sampah organik dapat mengembalikan kesehatan dan kesuburan tanah. Tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tanaman. Dari produksi yang diterapkan menggunakan penerapan organik nantinya akan menghasilkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman yang baik. Maka dari itu, penerapan pertanian organik ini sangatlah penting untuk diterapkan. Untuk permasalahan lapang yang terjadi yaitu 1. Banyaknya sampah organik yang berlebihan dan terbuang sia-sia. 2. Menurunnya kesehatan di lahan budidaya. 3. Menurunnya kuantitas produksi pertanian. Dari permasalahan lapang di sini, kita dapat melihat bahwa penerapan organik akan sangat membantu bagi lingkungan dan lahan budidaya. Maka dari itu, penerapan pertanian organik harus diterapkan sedemikian rupa, mulai dari hulu sampai nantinya meningkat. Pupuk kompos memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai sumber hara makro dan mikromineral secara lengkap walaupun dalam jumlah kecil. Jadi, pupuk kompos organik ini dapat menyediakan unsur hara makro maupun mikro meskipun jumlahnya tidak begitu besar, tetapi setidaknya dapat menyeimbangkan antara anorganik
organik dengan organik sehingga kondisi lingkungan dapat seimbang. Yang kedua, dalam jangka panjang kompos dapat memperbaiki pH tanah masam. Jadi pH tanah yang masam dalam jangka panjang, penggunaan kompos sebagai pupuk organik akan memperbaiki pH tanah yang masam. Yang ketiga, mengandung humus yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hara, makro dan mikro pada tanah. Yang keempat, memperbaiki struktur tanah yang semua padat menjadi lebih gembur. Jadi manfaat yang keempat ini yaitu memperbaiki tanah yang awalnya semula padat akibat pupuk anorganik, diharapkan nantinya akan menjadi gembur. Yang kelima, meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah. Yang keenam, meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Yang ketujuh, menekan pertumbuhan atau serangan penyakit tanaman. Beberapa sampah organik yang dapat digunakan sebagai pupuk kompos untuk dijadikan pupuk organik, yaitu salah satunya sampah sisa makanan, mulai dari sayuran, makanan busuk hingga daging busuk. Yang kedua yaitu kertas bekas maupun tisu yang sudah tak terpakai. Yang ketiga, dedaunan serta rumput. Yang keempat, potongan kayu. Yang kelima, bumbu kadaluarsa. Yang keenam, bulu hewan. Yang ketujuh, potongan rambut. Yang kedelapan, kotoran hewan peliharaan. Dari bahan-bahan ini kita dapat membuat pupuk organik melalui sampah organik. Dan masih banyak sampah-sampah organik lainnya yang bisa digunakan sebagai pupuk kompos organik. Lalu bagaimana sih cara memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos? Langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahannya. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu pertama yaitu sarung tangan. Yang kedua yaitu pisau atau bedung. Yang ketiga wadah, tong sampah atau timba, atau juga bisa tong yang berukuran besar yang bisa menampung nanti untuk dipakai untuk tanah dan sampahnya. Untuk bahannya sendiri yaitu yang pertama yaitu air secukupnya, dan yang kedua yaitu sampah-sampah organik. Di sini saya menggunakan sampah-sampah organik berupa kulit wortel dan potongan buncis dan cangkangnya telur. Lalu menggunakan tanah, ini tanahnya tanah pupuk kandang. Dan kalian bisa menggunakan sampah-sampah organik yang lainnya, tidak harus sama dengan yang saya tunjukkan, bisa dari daun dan rumput. Untuk langkah yang pertama yaitu pakai sarung tangan terlebih dahulu agar tangan kita bersih dari kotoran-kotoran. Yang kedua yaitu cacah sampah organik agar lebih kecil-kecil dan nantinya lebih mudah terurai. Setelah dicaca dan bentuknya kecil-kecil, ukurannya sudah kecil-kecil, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan tanah ke dalam timba yang sudah disediakan ini. Masukkan tanah. Kira-kira tanahnya seperempat segini.
Setelah tanah dimasukkan, siram tanah dengan air secukupnya. Secukupnya saja, pokok basah dan lembab. Untuk selanjutnya, masukkan sampah organik yang telah dicaca tadi ke dalam tempat atau wadah yang telah diisi tanah. Dan usahakan ketebalan sampah dengan tanah itu sama. Kalau tanahnya 10 cm, maka sampah organiknya harus 10 cm. Diusahakan ketebalannya sama dan diratakan. Setelah itu, tutup kembali dengan tanah atau pupuk kandang yang telah disediakan. Dan tutupnya ini ketebalannya juga sama. Jadi ketebalan antara tanah dasar dan tanah penutup itu sama semuanya, dengan sampah organiknya juga. Setelah itu tutup dengan plastik ataupun tutup yang lainnya. Dan tutupnya ini berfungsi agar terhindar dari kontaminasi hewan, dari air, dan dari sinar matahari. Setelah dilakukan begini, setelah mengikuti cara-cara yang telah dilakukan tadi, ditunggu selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, maka pupuk kompos dari sampah organik ini dapat digunakan ke lahan budidaya ataupun ke pot-pot tanaman yang lainnya. Perlu diperhatikan dalam menempatkan ini hasil pembuatan pupuk kompos, diusahakan ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Yang kedua, tidak terkena hujan. Yang ketiga, tidak terkontaminasi oleh hewan ataupun yang lainnya. Jadi usahakan tidak terganggu, tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam sini. Cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.